Hai teman-teman, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai alat pembayaran tunai. Sebelum itu, teman-teman harus fokus dulu ya mendengarkannya dan menyimaknya dengan baik. Pernahkah kalian belanja ke pasar? Nah, biasanya ketika kita belanja ke pasar, kita selalu melihat orang berjualan dan pembeli yang melakukan pembayaran dengan menggunakan uang. Uang ini biasanya disebut sebagai alat pembayaran tunai. Teman-teman sudah tahu tidak apa sih itu alat pembayaran tunai? Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita perlu ketahui apa sih itu alat pembayaran tunai? Jadi, alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Alat transaksi tunai ini berupa uang tunai yang bisa berupa uang koin ataupun uang kertas. Di Indonesia, uang tunai yang berlaku adalah rupiah yang dikeluarkan Bank Indonesia. Nah, sekarang teman-teman sudah menjadi tahu apa itu alat pembayaran tunai. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi yang pertama, yaitu pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Nah, materi yang kita bahas kali ini yang pertama tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang akan dicetak, perlu diperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang akan dimusnahkan. Perencanaan tersebut dilakukan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas baik, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan oleh BI meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik uang, serta masa edar uang. Selain itu, dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama 1 tahun mendatang. Berdasarkan perencanaan tersebut, kemudian dilakukan pengedaran uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan. Nah, yang kedua yaitu tentang tahap pencetakan. Tahap pencetakan pada tahap pencetakan rupiah. BI melakukannya di dalam legend dengan menunjukkan badan usaha milik negara atau bisa disebut dengan BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah. BUMN yang melaksanakan pencetakan uang rupiah tersebut adalah Perum atau bisa disebut dengan Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia. Penunjukan BUMN sebagai pelaksana pencetakan uang rupiah dilakukan sesuai dengan ketentuan BI mengenai pengadaan jasa pencetakan uang rupiah. Jika BUMN yang ditunjuk menyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan uang rupiah, maka BUMN tersebut dapat menunjuk lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pencetakan uang rupiah dengan memenuhi persyaratan pencetakan uang rupiah yang disepakati sebelumnya dengan BI. Penunjukan lembaga lain dilakukan oleh BUMN melalui proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta menguntungkan negara. Selain itu, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan BI. Bila BUMN tidak dapat memenuhi persyaratan pencetakan rupiah yang disepakati sebelumnya, maka BI berwenang menetapkan kebijakan lain demi memastikan ketersediaan rupiah dalam tahap pencetakan uang. Semua pihak yang terlibat wajib menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. Yang ketiga, tahap pengeluaran dan pengedaran. Terkait dengan peran mengeluarkan dan mengedarkan uang, BI senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar. Untuk mewujudkan kondisi layak edar tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang, hingga pemusnahan uang.
Uang rupiah yang telah dikeluarkan BI selanjutnya diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang rupiah di setiap wilayah tentunya berbeda, didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran, dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan nasabah dan pembayaran uang rupiah. Sedangkan kepada masyarakat umum dilakukan melalui penukaran secara langsung pada loket-loket penukaran di seluruh kantor BI atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil. Nah, untuk yang keempat yaitu tahap pencabutan dan penarikan. Untuk lebih lanjutnya, kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh BI adalah salah satunya mencabut terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi yang tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran ini dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisir peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang rupiah yang dicabut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau ke pihak lain yang telah ditunjukkan oleh Bank Indonesia. Nah, yang kelima yaitu tahap pemusnahan. Untuk menjaga kualitas uang rupiah dalam kondisi yang layak untuk diedarkan ke masyarakat, BI sudah melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan ini adalah uang yang sudah dicabut dari peredaran, uang hasil cetak kurang yang sempurna, dan uang yang sudah tidak layak untuk diedarkan. Kegiatan pemusnahan uang ini sudah diatur melalui prosedur yang dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga dengan pengawasan dari BI. Mengenai masalah mata uang, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan khususnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa ciri umum rupiah uang kertas harus memuat yaitu yang pertama, gambar lambang negara Garuda Pancasila, yang kedua, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga, frasa Bank Indonesia, keempat, yaitu sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominal. Yang kelima yaitu tanda tangan pihak pemerintah dan Bank BI. Nomor 6 yaitu nomor seri pecahan. Nomor 7 yaitu teks dengan tulisan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai. Dan yang kedelapan yaitu tahun emisi dan tahun cetak. Nah, sedangkan ciri umum mata uang logam paling umum harus memuat yang pertama yaitu gambar lambang negara yaitu Garuda Pancasila, yang kedua frasa Republik Indonesia, yang ketiga sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya, yang keempat yaitu tahun emisi setiap pecahan rupiah. Nah, selain memiliki ciri umum sebagaimana yang dimaksud di atas, dia juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak ciri khusus dan bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup rupiah, serta catatan tambahan, uang rupiah tidak boleh memuat gambar orang yang masih hidup. Nah, dalam mencetak uang, Bank Indonesia juga memperhatikan hal-hal seperti yang pertama yaitu asumsi tingkat inflasi, yang kedua asumsi pertumbuhan ekonomi, yang ketiga rencana macam dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Hal lain yang juga merupakan wewenang Bank Indonesia adalah yang pertama yaitu mencetak uang di dalam negeri dengan menunjukkan BUMN sebagai pelaksana uang rupiah. Yang kedua, menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya uang rupiah. Yang ketiga, mengeluarkan uang rupiah dengan peraturan Bank Indonesia. Dan yang keempat, yaitu mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat pencetakan. Keaslian uang rupiah dapat ditentukan melalui 3D. Yang pertama dilihat, yang kedua diraba, yang ketiga diterawang.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu unsur pengaman uang rupiah. Unsur pengaman uang rupiah ada 13, yaitu yang pertama, bahan uang. Uang kertas rupiah terbuat dari kertas khusus yang berbahan serat kapas. Yang kedua, warna. Warna uang terlihat terang dan jelas. Yang ketiga, benang pengaman. Terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang kertas rupiah pada pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000. Yang keempat, color shifting atau perubahan warna pada tinta. Gambar perisai yang ada di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pada pecahan 100.000 dan 50.000 terdapat perubahan warna dari merah kemerahan menjadi hijau, sedangkan pada 20.000 terjadi perubahan warna dari hijau menjadi ungu. Yang kelima, multicolor latent image atau gambar tersembunyi yang multiwarna. Terdapat gambar tersembunyi multiwarna berupa angka yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Pada pecahan 100.000, terdapat kombinasi warna merah, kuning, dan hijau pada angka 100. Pada pecahan 50.000, terdapat kombinasi warna merah, kuning, dan biru pada angka 50.000. Dan pada pecahan 20.000, terdapat kombinasi warna merah, kuning, dan hijau pada angka 20. Lalu, pada pecahan 10.000, terdapat kombinasi warna ungu, biru, dan kuning pada pecahan 10. Yang keenam, latent image atau gambar tersembunyi. Pada bagian depan, untuk pecahan 20.000, terdapat tulisan BI dalam bingkai persegi panjang yang dapat dilihat dari suatu sudut pandang. Kemudian, pada pecahan 5.000, 2.000, dan 1.000, terdapat angka 5, 2, dan 1 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Kemudian, pada bagian belakang, terdapat angka nominal 100, 50, 20, dan 10 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu pada pecahan 100.000, 50.000, 20.000, dan 10.000. Yang ketujuh, teknik cetak khusus. Gambar utama, gambar lambang negara Garuda Pancasila, angka nominal, huruf terbilang, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tulisan Bank Indonesia akan terasa kasar apabila diraba. Yang kedelapan, blind code atau kode tunanetra. Terdapat berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri uang yang akan terasa kasar apabila diraba. Yang kesembilan, watermark atau tanda air dan ornamen. Terdapat tanda air berupa gambar pahlawan yang ada pada setiap pecahan uang kertas. Logo Bank Indonesia dalam ornamen tertentu akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya. Yang ke-10, recto verso atau gambar saling isi. Jadi, recto verso ini membuat logo Bank Indonesia akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Yang ke-11, hasil cetak yang memendar. Hasil cetak akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet. Yang ke-12, microtext. Microtext adalah tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Dan yang terakhir, ke-13 yaitu gambar raster. Gambar raster yaitu gambar yang berupa tulisan NKRI yang dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke materi pengelolaan keuangan. Sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, teman-teman harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan. Yang pertama, pengertian pengelolaan keuangan. Secara harfiah, pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi, dan modal. Sehingga, jika disimpulkan, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin, hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan. Nah, selain itu, pengelolaan keuangan memiliki fungsi. Dan ya, tentu saja teman-teman harus tahu apa sih fungsinya. 2. Fungsi pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan ialah 1. Perencanaan keuangan dan anggaran atau budgeting. Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang, memaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil. 2. Pengendalian atau controlling.
berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya, yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya. 3. Pemeriksaan atau auditing. Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang keempat, pelaporan atau reporting. Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan. Nah, itulah fungsi dari pengelolaan keuangan. Selain fungsi, ada pun juga tujuan dari pengelolaan keuangan. Bagaimana sih tujuan pengelolaan keuangan? Tujuan pengelolaan keuangan. Pada dasarnya, tujuan pengelolaan keuangan adalah merelasikan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh oleh praktik. Di samping itu, untuk mewujudkan seorang pengelola, wajib mengikuti prinsip. Yang pertama, ada konsistensi, merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, ada akuntabilitas, merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan. Yang ketiga, ada transparansi. Prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semua rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya dalam bidang hal laporan keuangan. Yang keempat, kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup usaha atau diri sendiri, maka kesehatan keuangan harus terjaga. Pengeluaran di tingkat operasional atau di tingkat strategis disesuaikan dengan besaran dana yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan ini, pihak pengelolaan memiliki rencana yang terintegrasi dengan mengurangi risiko sekecil mungkin. Pengelolaan keuangan tidak hanya untuk memaksimumkan laba, melainkan untuk meminimumkan biaya. Hal ini dikarenakan melalui pengelolaan yang baik diharapkan mampu menekan biaya yang mungkin timbul dari operasi perusahaan. Lalu, ada beberapa tujuan dari pengelolaan perusahaan, yaitu 1. Memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas finansial dalam situasi yang selalu terkontrol. Yang ketiga, memperkecil risiko perusahaan masa kini dan masa yang akan datang. Nah, itulah tadi tujuan dari pengelolaan keuangan. Selanjutnya, ada proses pengelolaan keuangan. Tentu, teman-teman harus tahu bagaimana sih proses pengelolaan keuangan tersebut. Nah, materi D yaitu proses pengelolaan keuangan. Menurut Kuswati, analisis keuangan merupakan fondasi keuangan, dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun di masa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang mendatang. Terdapat 3 kerangka dasar pengelolaan keuangan. Nah, yaitu tahap 1, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kuswati, kegiatan perencanaan pada keuangan salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran keuangan merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. Menurut Solisyowati et al., anggaran adalah perencanaan perusahaan yang disusun secara terpadu dan dijelaskan secara kuantitatif selama periode tertentu atau sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Jenis-jenis anggaran penganggaraan komprehensif adalah
Yang pertama yaitu anggaran produksi, yang kedua anggaran penjualan, yang ketiga anggaran modal, dan yang terakhir yaitu anggaran laba. Perencanaan keuangan dibutuhkan untuk dapat menyusun kebutuhan dana untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidakpastian masa yang akan datang. Perencanaan perlu dilakukan secara terus-menerus karena dapat berlalunya waktu perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali rencana sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu pencatatan. Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadinya transaksi pada periode tersebut. Contoh pencatatan dapat berupa nota, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, menulis transaksi dalam jurnal, lalu diposting ke buku besar. Sebelum melalui pencatatan, harus memahami prinsip dasar dari pencatatan transaksi keuangan yang sama dengan dasar akuntansi. Manfaat pencatatan pembukuan bagi UKM adalah yang pertama yaitu pemilik UKM dapat menjalankan kegiatan informasi usaha dengan memperoleh informasi dari pembukuan yang dilakukan. Nah, yang kedua yaitu kinerja dan kondisi usaha dapat diketahui secara langsung oleh pihak yang berkepentingan dari informasi yang diberikan. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan maupun biaya yang dihasilkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku besar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan. Setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusun laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan pengendalian. Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Kuswati, kegiatan dari pengendalian salah satunya adalah pemantauan terhadap realisasi anggaran. Jenis pengendalian adalah pengendalian awal, pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik. Nah, itulah tadi penjelasan proses pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada tertib administrasi pengelolaan keuangan. Simak penjelasannya dengan baik ya teman-teman. Tertib administrasi pengelolaan keuangan. Hartati 2014 menyatakan mengorganisasikan administrasi sebenarnya merupakan pekerjaan yang sederhana dan tidak terlalu rumit. Menata administrasi dimulai dengan memilah-milah berkas atau file ke dalam kelompok permasalahan yang sama atau serupa. Tujuan menata file adalah untuk memudahkan pencarian apabila kelak diperlukan sebagai bahan referensi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajemen tidak dapat menyiapkan perencanaan tanpa adanya data yang akurat. Kegiatan administrasi yang perlu dilaksanakan perusahaan yang pertama, administrasi piutang. Piutang adalah kekayaan perusahaan yang di dalamnya laporan neraca diletakkan pada sisi aset atau aktiva. Administrasi piutang merupakan catatan yang penting, catatan yang benar, terkini sebagai informasi internal dan eksternal. Dalam kondisi eksternal, piutang dapat dijadikan acuan kepada pemberi pinjaman untuk mengatasi keuangan jangka pendek. Manfaat bagi informasi internal adalah untuk perencanaan dan evaluasi atau pengendalian. Yang kedua, administrasi hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak eksternal. Pada neraca, akun hutang diletakkan pada sisi pasif atau liability. Pencatatan hutang perusahaan sama pentingnya dengan piutang. Laporan tentang posisi hutang akan memberi peringatan kepada pelaku usaha untuk melakukan berbagai langkah antisipasi. Yang ketiga, administrasi persediaan. Persediaan merupakan kekayaan perusahaan. Dalam neraca, akun persediaan diletakkan pada sisi aktiva di bawah akun piutang.
Persediaan memiliki peran yang strategis, baik usaha yang bergerak di bidang perdagangan maupun manufaktur. Administrasi dilakukan secara tepat waktu, sangat membantu pemilik usaha mengambil keputusan kapan harus membeli kembali atau menjaga agar tidak kehabisan persediaan. Yang keempat, administrasi aset tetap. Aset tetap merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada aset di bawah persediaan. Aset tetap berpotensi menjadi modal dengan catatan data tentang setiap aset yang dimiliki perusahaan yang tercatat dengan tertib dalam administrasi aset. Pencatatan atas aset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan barang tersebut dibeli, kemudian digunakan untuk menentukan tingkat penyusun dan mulai berlakunya serta waktu berakhirnya. Yang kelima, administrasi kas. Uang kas merupakan kekayaan perusahaan yang di dalam neraca diletakkan pada sisi aset dan ditempatkan paling atas. Jumlah kas lazimnya tidak besar dan ketersediaannya secukupnya untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Uang tunai di dalam kas perlu dijaga. Jumlah maksimalnya yakni sebesar kebutuhan operasional. Pencatatan uang kas sangat berguna dalam memberikan informasi tentang berapa jumlah uang kas yang masuk dan keluar sehingga menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Yang keenam, administrasi pengajian. Administrasi pengajian merupakan bagian dari manajemen personalia. Dalam sistem administrasi keuangan, administrasi pengajian masuk ke dalam kelompok biaya. Pencatatan tentang pengajian akan diinformasikan tentang jumlah biaya yang dibayarkan untuk upah pegawai. Administrasi pengajian juga sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Manfaat lainnya untuk menjaga keseimbangan antara perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan sehubungan dengan kinerja karyawan. Cukup sampai di sini pembahasan materi alat pembayaran tunai. Semoga pembahasan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya.